Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Muhammad Firdaus. Saya dari Prodi D3 Farmasi. Saya dari kelas 2A. Di sini saya akan menerangkan tentang rahasia kehebatan para ilmuwan muslim. Bicara tentang para ilmuwan muslim, itu ada Jabir ibnu Hayyan, lahir di Kufah tahun 815 Masehi. Beliau membaca surat Al-Hadid dan menelitinya sampai ayat 25-26, dan beliau menemukan ayat yaitu wa anzalna hadida, wa anzalna, dan kami turunkan al-hadida, sebuah besi. Jadi unsur-unsur besi itu diturunkan dari langit, bukan dari bumi, karena sudah tercantum dalam ayat Al-Quran wa anzalna, dan diturunkan berarti tidak mungkin langsung dari bumi. Jadi diturunkan itu berarti langsung dari langit. Nah, beliau langsung masuk ke dalam rumahnya, ke dalam labnya, dan langsung meneliti sampai takaran rendahnya, sampai molekulnya, atomnya, sampai ke dataran terendahnya. Nah, bukankah atom yang stabil itu Fe? Yang stabil itu ada 4 takarannya. Ada yang Fe 55, Fe 56, 57 sampai 58. Nah, jadi setelah diteliti oleh beliau, yang paling stabil itu adalah Fe 57. Nah, jadi sangat berhubungan sekali dengan surat Al-Hadid. Al-Hadid itu adalah artinya besi, dan Al-Hadid itu adalah surat yang ke-57. Nah, jadi di sanalah beliau dijuluki sebagai bapaknya atom atau bapaknya kimia. Itu gara-gara meneliti Quran surat Al-Hadid. Berarti di sini sangat Al-Quran itu sangat berhubungan sekali dengan unsur kimia. Oke, ilmuwan Islam yang selanjutnya adalah Ibnu Firnas. Ibnu Firnas itu lahir 810 Masehi. Dikenal dengan Ibnu Firnas. Beliau membaca surat Al-Mulk ayat 19 yang artinya, apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana burung mengepakkan sayapnya? Lalu beliau meneliti dari mulai sayap burung sampai akhirnya beliau mencoba merakit, dan akhirnya jadilah sebuah pesawat. Dan termasuk Pak Habibie juga, beliau bisa merakit pesawat. Kemudian ilmuwan Islam yang selanjutnya adalah Al-Vienna atau Ibnu Sina. Beliau membaca surat 32 ayat 5, surat ke-70 ayat 5 sampai 11 sama Al-Ma'rif, tentang aktivitas malaikat. Lalu dianalisis oleh beliau. Malaikat diciptakan dari cahaya kesarannya sekian, perbandingannya sekian, sampai beliau menulis buku atau kitab namanya Al-Basoya. Tahun berganti tahun, berganti masa, tiba-tiba seorang murid yang bernama Albert Einstein, yang divonis di sekolahnya sebagai yang paling tertinggal pengetahuannya, pergi meninggalkan kelas. Lalu dia menemukan buku ini dan dibaca oleh beliau sampai ditemukan tulisan teori E sama dengan MC kuadrat, sampai menemukan juga Al-Kundutib, kapasitas selekta kedokteran, sampai seorang masih dirujukan fakultas kedokteran. Jadi bapak kedokteran adalah Ibnu Sina. Dari ilmuwan-ilmuwan Islam ini, beliau bisa menemukan penemuan-penemuan dari ayat suci Al-Quran. Kita bisa menemukan membaca surat Al-Hadid, jadilah ilmu-ilmu kimia. Membaca surat Al-Mulk, jadilah pesawat. Membaca surat Al-Ma'rif, surah ke-32, jadilah ilmu kedokteran. Dan membaca surat Yusuf, jadilah obat tetes mata katarak. Banyak isyarat dari surat-surat dalam Al-Quran bisa menjadikan kita lebih kreatif, yang bisa kita gali, kita wujudkan. Makanya
Baca Al-Qur'annya pelan-pelan, pahami dan amalkan. Itu sebabnya Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur agar kita bisa memahami dan membacanya secara pelan-pelan. Di dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, yang artinya tidaklah Anda memperhatikan unta. Dikorelasikan dalam ibadah, kalau mau kita iktidal dan kemudian kita mau sujud, manakah yang akan kita dulukan? Lutut dulu apa telapak tangan dulu? Nah, jadi Nabi mengatakan, jika Anda ingin sujud, maka sujudlah Anda jangan seperti duduknya unta, maka dahulukanlah lututmu sebelum telapak tanganmu. Kalau Anda mempunyai masalah, maka dahulukanlah tanganmu sebelum lututmu, seperti unta yang membawa beban. Nah, jadi ketika kita iktidal dan kemudian kita akan sujud, jika kita mendahulukan dulu tangan kita dan di situ kita tidak mempunyai halangan, kita sama saja dengan unta yang ketika dia duduk mendahulukan tangannya dulu. Nah jadi kita harus mendahulukan lutut dulu ketika kita mau bersujud. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak perkataan yang salah. Ungdur mangkola walatangdur mangkola walatansa ilayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.